Sesudah itu, terangkatlah Yesus ke sorga. Entah mengapa, momen itu amatlah hening. Angin berhenti berembus. Tak berbisik sedikit pun. Dan tak ada sepatah kata pun yang berhasil lepas meluncur dari bibir-bibir para murid. Tapi, sementara ku pandang utuh sosok sang guru, aku tersentak melihat kedua telapak kakinya yang mulai melepas bumi, tempat ia hidup dan melayani selama kurang lebih 33 tahun. Alas-alas kakinya pun terlepas dengan sendirinya. Lalu sang anak tunggal Allah dengan tubuh kemuliaan surgawinya terangkat perlahan-lahan menjauhi bumi yang diciptakannya. Hingga akhirnya ia masuk dalam dekapan gumpalan awan putih yang sudah menantikannya di atas puncak Bukit Zaitun. Halo kawan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Saya Freddy Makitan berjumpa lagi dengan Anda dalam acara On The Way in the Journey of Faith. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Terang Warta Rohani di Kota Batu, Jawa Timur. Pada edisi OTW hari ini, saya akan mengangkat salah satu segmen dari kisah anak manusia yang terjadi pada 2000 tahun silam di Israel. Cerita ini saya beri judul Kakinya Melepas Bumi. Kawan, sambil membaca ulang kisah tentang Yesus Kristus terangkat ke sorga, aku tenggelam dalam imajinasiku. Diriku terasa sebagai seorang asing yang tak dikenal dan tak dipedulikan siapapun di bumi Israel pada waktu itu. Tapi ternyata ini menguntungkanku, karena aku dapat bebas berkeliaran di sana. Dalam petualangan di hari yang cerah itu, aku berhasil menyelinap sampai ke posisi cukup dekat dengan ke-11 murid Yesus yang sedang berdiri sambil mengelilingi Yesus di satu lokasi di Bukit Zaitun, dekat kota Yerusalem. Dan aku mendengar guru agung itu berucap kepada murid-muridnya yang sangat dikasihinya. Katanya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Sesudah itu, terangkatlah Yesus ke sorga. Entah mengapa, momen itu amatlah hening. Angin berhenti berembus. Tak berbisik sedikit pun. Dan tak ada sepatah kata pun yang berhasil lepas meluncur dari bibir-bibir para murid. Bahkan Simon Petrus, pria kolerik yang sangat responsif, pun terkunci rapat mulutnya. Semua pasangan mata terbelalak, tak berkedip, dan terarah hanya kepada satu sosok, yakni sang guru dan sahabat yang mulia itu. Dan ketika itu pula Yesus mulai mengangkat kedua tangannya. Dalam kasih dan wibawa ilahinya, ia menumpangkan tangannya atas murid-murid yang dicintainya itu. Lalu ia memberkati mereka. Tapi, sementara ku pandang utuh sosok sang guru, aku tersentak melihat kedua telapak kakinya yang mulai melepas bumi, tempat ia hidup dan melayani selama kurang lebih 33 tahun. Alas-alas kakinya pun terlepas dengan sendirinya.
Lalu Sang Anak Tunggal Allah dengan tubuh kemuliaan surgawinya terangkat perlahan-lahan menjauhi bumi yang diciptakannya. Hingga akhirnya ia masuk dalam dekapan gumpalan awan putih yang sudah menantikannya di atas puncak Bukit Zaitun. Mataku kini terarah kepada para murid Yesus yang masih menunjukkan wajah sedih bercampur sukacita. Ini menandai kesempurnaan pengakuan dan iman mereka akan Yesus yang adalah Tuhan dan Allah mereka. Tapi aku tetap saja tidak mendengar kata-kata apapun yang diucapkan murid-murid ini yang seakan sudah ditinggalkan oleh Tuhan mereka. Lalu aku melihat mereka menunduk dan bersujud di tempat di mana mereka berpijak sambil menyembah Tuhan mereka yang sudah tertelan langit biru dan menghilang sama sekali dari pandangan mata. Oh, betapa indahnya peristiwa itu. Kawan, mengenang peristiwa ini, aku juga yakin murid-murid Yesus masih ingat pada 43 hari yang lalu saat mereka menikmati perjamuan Paskah terakhir yang dilayani oleh Yesus sendiri. Ya, di Kamis malam yang amat panjang itu, Yesus banyak berbicara kepada mereka. Dan akhirnya mendoakan mereka dalam doa yang lantang dan panjang kepada Allah Bapanya. Tentu murid-murid ini juga ingat janji-janji Yesus yang mengatakan di rumah Bapanya ada banyak tempat tinggal. Ia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi mereka, dan ia akan datang kembali untuk menjemput mereka, supaya dimanapun ia berada, mereka bersama dia. Masih diliputi rasa kagum dan syukurku, sekilas aku berpikir, tak terhitung banyaknya jejak kaki Yesus yang bolak-balik di sepanjang jalan dari Yudea hingga Galilea melewati Samaria. Jejak-jejak kakinya bahkan ada di tanah negeri-negeri asing, di Venesia dan Kaisarea Filipi di utara Galilea, juga di Dekapolis di timur Galilea dan Sungai Yordan. Jejak-jejak kaki itu dapat berkisah lagi tentang the Man of Nazareth. Dengan segala perkataan dan perbuatannya yang oleh Yohanes dikatakan terlalu banyak, tak sanggup ia tuliskan semuanya. Kawan, sejak hari kebangkitan Yesus sudah lebih kurang ada 10 kali Yesus menampakkan dirinya, baik kepada murid-muridnya maupun kepada saudara-saudara dan orang-orang percaya lainnya. Semua ini terjadi baik di Yudea maupun di Galilea, dan akhirnya di Yerusalem, di mana mereka menyaksikan terangkatnya Yesus dari Bukit Zaitun menuju surga. Masih segar dalam ingatan murid-murid satu pesan Yesus pada penampakan sebelumnya. Ketika itu Yesus berkata, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan masih terngiang-ngiang pula di kepala murid-murid ini akan perintah dan janji Yesus dalam penampakan yang lain di sebuah bukit di Galilea. Saat itu, bersama sejumlah pengikut Yesus yang hadir di situ, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan semua perintahku, dan percayalah aku menyertai kamu sampai akhir zaman."
Kini, tibalah saatnya bagi murid-murid untuk bersiap diri. Tak ada gunanya berlama-lama di Bukit Zaitun dan merenung saja sambil menantikan kedatangan Yesus kembali dengan cara yang sama. Di sisa hari hidup mereka, hingga kedatangan Yesus yang kedua kalinya, mereka harus melakukan perintah Tuhan, yakni memberitakan Injil kepada segala bangsa dan menjadi saksi Yesus di mana saja. Dengan jaminan penyertaan Yesus, mereka harus segera bertugas menjadikan semua bangsa murid Yesus, serta mengajarkan semua orang percaya untuk melakukan kehendak Yesus. Kawan, aku pun sadar bahwa aku ini juga adalah murid yang mengasihi dan dikasihi Yesus. Puluhan tahun lamanya aku sudah belajar tentang Dia, Yesus. Lalu, apa yang sudah, yang sedang, dan yang akan aku buat di masa penantian ini? Apa saja dan berapa banyak yang sudah kubuat yang merupakan bagianku dalam waktuku, yang akan membuat orang lain mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, aku harus dengan jujur menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Yesus. Dan mungkin bukan cuma aku, kau juga, kawan. Baiklah, kawan, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Semoga ada makna dan pesan surgawi dari kisah ini yang sempat melekat di hati Anda. Kini sudah waktunya saya Freddy Makitan pamit dari hadapan Anda untuk kita bertemu lagi di acara yang sama On the Way in the Journey of Faith. Bless you all the family. Ku perlukan Juru Selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan